Salam dalam kasih Tuhan untuk seluruh umat Tuhan dimanapun saudara berada. Senang dapat kembali menjumpai saudara di dalam program Sapaan Gembala GKI bersama dengan saya Pendeta Gabriela Natania dari GKI Kalideres. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu hati kita berdoa. Tuhan, kami mempersiapkan hati untuk disapa oleh firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menyambut firman ini dengan baik, dan kami mau merefleksikannya dalam hidup kami sehari-hari. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Yang menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Mazmur 103 ayat 2. Saya akan bacakan untuk kita semua. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Umat terkasih, manusia cenderung untuk lebih mengingat apa yang buruk ketimbang apa yang baik. Ternyata hal ini wajar dan dapat dijelaskan secara ilmiah. Menurut hasil studi dari Journal of Neuroscience, otak manusia punya kecenderungan alami yang disebut negativity bias, yaitu kondisi ketika pengalaman buruk lebih cepat disimpan dan diingat dalam memori jangka panjang. Respons ini terjadi karena bagian otak bernama amigdala lebih aktif menerima stimulus negatif dibandingkan positif. Reaksi ini ternyata merupakan sebuah mekanisme bertahan hidup yang diwariskan secara evolusioner. Di masa lalu, kemampuan mengingat hal buruk seperti ancaman atau bahaya membantu manusia untuk menghindari situasi beresiko di kemudian hari. Tapi tentu otak kita tidak boleh hanya memikirkan apa yang negatif. Kita butuh keseimbangan. Sekalipun kita cenderung mengingat apa yang negatif, hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar mengingat yang positif, yaitu mengingat kebaikan Tuhan. Hal itu disampaikan dalam bacaan kita tadi, katanya, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dalam Mazmur ini Daud memperingatkan dirinya atau yang dia sebut hai jiwaku untuk terus memuji Tuhan. Memuji Tuhan artinya adalah sebuah kesediaan untuk terus bersyukur dan memuliakan Allah. Dan tentu pujian dan syukur kita tidak dinaikkan dalam ruang yang kosong atau hanya sebuah ekspresi tampilan luar saja, tapi pujian dan ungkapan syukur harus dinaikkan tulus dari dasar hati di dalam kesadaran penuh akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itulah kenapa Daud menegaskan, janganlah lupakan segala kebaikannya. Memangnya kebaikan apa sih yang Daud alami dari Allah yang ia rasakan sampai membuat ia mau memuji Tuhan dan mensyukuri semuanya? Dalam ayat-ayat selanjutnya, Daud menuliskan apa saja sih kebaikan Tuhan yang dialaminya. Di sana ada pengampunan, ada penyembuhan, ada penebusan, dan ada pemeliharaan. Pengalaman-pengalaman inilah yang menjadi dasar bagi Daud untuk terus menaikkan pujian bagi Allah. Apakah dengan menaikkan pujian bagi Allah artinya hidup Daud baik-baik saja dan jauh dari pergumulan? Tentu tidaklah demikian. Daud itu manusia biasa sama seperti kita, punya banyak pergumulan dan hidupnya tidaklah mudah. Tapi di tengah situasi yang tidak mudah dan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, di sana Allah tetap hadir menyatakan kebaikannya. Allah tetap hadir menopang Daud dan menyertai Daud. Itulah yang jadi kekuatan bagi dia untuk terus memuji dan memuliakan Tuhan. Umat terkasih, bukankah kita pun adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan Tuhan? Hanya tinggal beberapa hari lagi kita akan menutup tahun ini. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, mana mungkin kita bisa bertahan sampai hari ini? Kita nggak bisa memungkiri bahwa mungkin tahun ini menjadi tahun yang begitu berat bagi banyak orang. Ada banyak pengalaman pahit, ada banyak penderitaan, ada banyak kegagalan, dan mungkin ada banyak memori yang tidak menyenangkan. Dan itu adalah pengalaman yang valid dengan perasaan kecewa yang juga valid. Tapi jangan sampai pengalaman itu membuat kita melupakan kebaikan Tuhan dan akhirnya kita enggan untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita harus belajar mengingat kebaikannya dan terus belajar menaikkan syukur kepadanya. Kenapa? Sebab di balik penderitaan kita, di balik pergumulan dan kegagalan yang kita alami, Dia tetap Allah yang setia,
Dia tetap Allah yang memelihara kita. Tidak pernah satu detik pun Allah meninggalkan umatnya. Ia menyatakan kasih-Nya, menyatakan pemeliharaannya sampai kita bisa bertahan hingga hari ini. Maka mari kita tutup tahun ini dengan mengingat kebaikan Tuhan seraya menaikkan syukur kepadanya. Biarlah ingatan kita akan kebaikan Tuhan memampukan kita untuk semakin beriman dan mantap memasuki tahun yang baru, sebab kita tahu siapa yang akan memegang dan menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk menutup tahun ini dengan syukur. Ajar kami untuk menutup tahun ini dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Pun tahun ini tidak mudah, ada banyak penderitaan, ada banyak kegagalan, dan ada begitu banyak pergumulan. Tapi di balik itu semua, Engkau tetap Allah yang setia, yang memelihara dan menyertai kami sampai hari ini. Biarlah itu menjadi pengingat bagi kami dan kekuatan bagi kami untuk melanjutkan hidup di tahun yang baru. Di dalam Kristus kami bersyukur. Amin.